Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, topik apa yang akan kita bahas kali ini? Intent-centric architecture atau arsitektur berbasis intent. Nah, jadi ide kunci dari intent-centric architecture adalah kita mau melihat satu model terbaru, arsitektur terbaru di luar atau sebagai alternatif dari arsitektur yang ada sekarang. Kalau kita lihat, semua proses yang terjadi di dalam sistem blockchain atau sistem cryptocurrency itu semuanya harus dimulai dari eksekusi transaksi. Ya, jadi pokok dari operasi di dunia aset kripto atau blockchain adalah transaksi. Jadi semua pengguna itu harus membuat transaksi ya untuk men-trigger sesuatu. Jadi semua operasional itu berjalan karena adanya transaksi, entah itu transaksi oleh user atau transaksi oleh Oracle atau mungkin transaksi oleh para admin yang melakukan pengoperasian atau administrasi dari smart contract, atau mungkin transaksi-transaksi yang dipakai untuk mendeploy smart contract baru gitu ya. Jadi si user ini harus mau tidak mau harus technical, harus paham soal wallet, soal balance, soal gas, soal sequence, soal address gitu ya. Kemudian soal finality. Bayangin kalau misalnya si user itu merupakan seorang penjual yang menerima aset kripto sebagai alat pembayaran. Tetapi si user ini tidak memahami soal finality misalnya. Misalnya dia menerima pembayaran dalam jumlah besar, kemudian si pembayaran ini langsung diterima tanpa melihat finality atau apakah transaksi ini sudah difinalisasi atau sudah dikonfirmasi di jaringan. Bayangkan kalau itu tidak ada. Nanti kemudian tidak lama transaksi ini dibatalkan. Berapa kerugian yang dia alami gitu ya. Atau mungkin ada satu transaksi yang harusnya segera dieksekusi atau harus segera dikonfirmasi, tapi si user ini tidak memahami bagaimana cara kerja gas atau insentif kepada miner, sehingga yang dia lakukan adalah dia setting gas price sekecil mungkin. Jadi transaksi dia macet, padahal itu adalah transaksi penting yang menurut dia penting yang harus segera dieksekusi. Jadi dalam hal ini si user ini mau tidak mau harus memahami sedikit banyak soal teknik dari blockchain. Itu yang membuat orang agak segan masuk ke dalam ekosistem blockchain. Karena mungkin memang tidak tech savvy, tidak memahami komputer, tidak memahami kriptografi, wallet, dan lain sebagainya. Ya, jadi kompleksitasnya memang cukup tinggi. Nah, kemudian kita belum bicara soal error. Bagaimana kalau ada kesalahan satu digit dari address atau alamat, itu asetnya akan hilang atau nyasar ke address yang lain. Ya. Bagaimana permasalahan-permasalahan ini yang kelihatannya simple tetapi menjadi barrier of entry bagi banyak orang. Nah, maka dari itu muncullah satu model baru namanya intent-centric atau berbasis intent. Ya, untuk fokusnya ke goal atau tujuan dari user. Nah, jadi arsitektur berbasis intent ini adalah si user ini mengekspresikan apa yang dia mau, bukan cara untuk memperoleh tujuan atau cara untuk memperoleh apa yang dia mau. Kemudian si sistem itu akan mencoba untuk memberikan solusi atas intent tadi yang sudah ditentukan oleh si user. Jadi sistemnya akan menentukan bagaimana cara mengeksekusi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi yang
definisikan adalah hasil akhir, bukan proses. Nah, jadi si intent-centric architecture ini berbasis natural language, atau misalnya ditulis secara dengan menggunakan bahasa natural, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalnya intent-centric ini bisa dioperasikan, maka para pengguna itu tidak perlu terlalu banyak tahu soal teknikal seperti yang ada sekarang. Jadi lebih intuitif, kemudian lebih fleksibel. Nah, sekarang bayangkan betapa cepatnya ChatGPT ini diadopsi oleh jutaan orang, ratusan juta orang dalam waktu yang sangat singkat. Itu kenapa? Karena ChatGPT ini bisa inputnya adalah bahasa manusia, maksudnya bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun, si ChatGPT ini bisa memahami. Jadi lebih intuitif ketimbang ketika kita berbicara soal wallet misalnya ke orang, atau dompet aset kripto. Jadi yang di pikiran orang adalah wallet itu ya dompet fisik misalnya, atau wallet ya wallet e-wallet misalnya. Tapi ketika kita bicara lebih dalam soal digital signature, orang bingung itu digital signature itu apa? Apakah digital signature itu tanda tangan yang di-scan atau yang lain? Gitu ya. Jadi intuisi ini sangat penting. Bagaimana orang secara intuitif bisa langsung menggunakan sistem tersebut tanpa harus belajar terlalu banyak tentang hal-hal yang sebenarnya tidak dipahami atau sulit dipahami dengan berbagai alasan, misalnya karena alasan usia atau latar belakang atau ketidakfamiliaran dengan teknologi tertentu. Nah, jadi ini perbedaannya. Kalau antara transaction centric dan intent centric. Kalau transaction centric itu setiap langkah, step-stepnya itu di submit gitu ya, atau ditandatangani atau ditentukan sama si user. Nah, dia deterministic and rigid. Misalnya langkah pertama adalah deposit, langkah kedua kemudian harus di swap dengan aset yang lain, langkah ketiga adalah withdraw. Jadi setiap langkah harus ditentukan, kemudian di sign, kemudian dikirim jadi transaksi. Nah, itu transaction centric. Nah, kemudian kalau intent centric, kita bisa istilahnya menulis misalnya swap 10 USDC untuk ETH. Kemudian setelah dari ETH dia di deposit, kemudian misalnya di stake gitu ya. Nah, itu bisa terjadi kalau di sini. Kemudian nanti akan ada bantuan dari sistem untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghasilkan ini intent tadi, untuk mewujudkan intent tadi. Nah, komponen kunci dari intent adalah pertama intent tentu saja. Intent centric design atau design intent centric itu komponennya yang pertama jelas intent, yaitu memastikan ada goal atau outcome atau hasil. Kemudian ada sistem yang namanya solver atau planner. Nah, ini yang memetakan atau menentukan langkah-langkah dari si goal tadi, atau bagaimana caranya menghasilkan atau mewujudkan tujuan atau goal tadi. Nah, kemudian setelah dapat transaksinya, kemudian akan dieksekusi gitu ya. Yang ini seperti biasa eksekusi transaksi. Kemudian verifikasi, bagaimana memastikan integritas dari transaksi tadi, kemudian otorisasi. Nah, ini komponennya. Nah, kalau kita lihat keuntungan dari intent-centric architecture itu apa untuk user? Pertama, interface-nya tentu saja lebih mudah gitu ya. Misalnya banyak hal yang bisa dipermudah atau disimplifikasi. Tidak hanya soal gas fee, kemudian mungkin soal juga address atau alamat. Kemudian soal kompleksitas swap. Kalau kita bicara soal swap itu kan banyak. Misalnya ada slippage dan lain sebagainya. Kemudian fee, kemudian liquidity pool, LP token gitu kan. Kemudian transaksinya tentu saja diharapkan lebih aman atau lebih safe gitu ya. Jadi meminimalisasi error di situ. Kemudian kalau banyak intent seperti tadi saya sampaikan, misalnya deposit, kemudian dari deposit swap, dari swap kemudian di restake misalnya, atau kemudian di withdraw. Nah, jadi intentnya bisa disambung-sambungkan untuk mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. Kemudian kalau misalnya ada template, lebih bagus lagi. Jadi sudah dibuat template tinggal digunakan. Misalnya tinggal
angka-angkanya saja yang diganti gitu kan. Jadi lebih mudah lagi. Nah, ini use case-nya. Contohnya token swap. Swap 50 USDT kedai di best rate atau harga paling bagusnya. Karena kalau satu satu pair ini kan biasanya harganya ya naik turun. Tapi kalau USDT dan DAI ini kan sama-sama stable coin ya. Jadi memang variasinya tidak terlalu banyak. Tapi kalau di sini ditentukan base rate. Nah, base rate-nya kapan ya? Misalnya base rate-nya 1 jam terakhir atau hari ini gitu kan. Itu kan ada parameternya tentu saja. Nah, nanti ada ditangani oleh si planner. Cek dulu di berbagai DEX yang rute paling bagus mana atau misalnya rate-nya paling bagus yang mana. Nanti hasil akhirnya yang paling banyak yang mana. Kemudian harus approve kan. Jadi kalau karena transaksi swap itu harus approve, itu di-handle oleh si planner tadi. Kemudian slippage bisa ditentukan oleh si user atau mungkin ditangani oleh si planner tadi. Apakah slippage-nya bisa tinggi, tapi kalau swap misalnya USDT DAI itu kan resikonya rendah, biasanya likuiditasnya tinggi. Nah, kemudian intentnya di-sign, kemudian state-nya di-resolve, dieksekusi, dan divalidasi. Itu prosesnya. Nah, kemudian use case untuk batch transaction. Nah, ini contoh yang digabungnya ya. Yang intentnya digabung. Pertama beli NFT, di stake, kemudian di lend. NFT lending kalau ini. Nah, jadi kita lihat intentnya sebenarnya tidak single, tapi ada beberapa langkah ya. Jadi sekuensnya sebenarnya kalau kita pecah sendiri menjadi transaksi cukup kompleks sebenarnya. Jadi beli NFT itu ke market mana, kemudian NFT yang mana, kemudian berapa kita bisa belinya, kemudian staking di mana, kemudian lend kemana. Jadi providernya bisa macam-macam. Jadi kan kalau NFT market dan NFT staking itu kan bisa berbeda. NFT lending juga berbeda lagi. Nanti yang kerja keras adalah si planner di decompose ini. Jadi 3 komponen tadi, 3 step tadi di decompose jadi atomic step. Kemudian dieksekusi untuk si user. Nah, jadi kalau intent itu bentuknya bisa objek, bisa JSON, atau data smart contract. Kemudian ada shared schema di antara user dan jaringan. Kemudian ada constraint, misalnya ketentuan tertentu, misalnya slippage-nya berapa. Kemudian apakah intent ini akan valid sampai kapan, apakah hari ini saja atau 1 minggu, dan lain sebagainya. Nah, tapi intent ini akan menyembunyikan banyak detail, misalnya gas, atau kontrak yang mana, atau market yang mana, atau pair yang mana, dihindari pas penentuan intent. Nah, solver itu seperti search engine untuk intent, dia berkompetisi untuk best route. Dia akan mencoba menghasilkan hasil akhir atau output yang paling bagus. Nah, solver juga bisa menambahkan banyak fitur, misalnya math protection atau optimal bundling. Optimal bundling misalnya kalau misalnya menggunakan private math atau private builder, kemudian bagaimana caranya dia ketika dieksekusi itu mendapatkan hasil yang atau mendapatkan harga yang paling bagus. Kemudian open marketplace of solvers. Jadi bisa jadi akan ada satu bisnis baru namanya solver. Ketika intent ini atau intent centric architecture ini sudah mature, kemudian akan ada satu pasar namanya solver. Jadi para solver ini bisa menawarkan layanan mereka, mana yang paling mereka berkompetisi, mana yang paling bagus, mana paling efisien atau paling menguntungkan gitu ya. Jadi orang bisa menggunakan layanan mereka. Nah, implikasi keamanan gimana? Security implication-nya adalah phishing bisa makin berkurang misalnya. Jadi transaksi tidak langsung ditandatangani, tapi harus menggunakan intent dulu. Kemudian validasi bisa lebih bagus, lebih baik, karena untuk menganalisis intent itu jadi lebih mudah. Tinggal dilihat hasilnya atau proses secara umumnya seperti apa. Kemudian ada namanya delegated signing logic. Jadi orang tidak harus mengakses wallet, tapi ada satu layer tambahan situ. Tentu saja harus ada execution safeguards-nya ya. Jadi pada saat proses eksekusi tentu saja harus diawasi. Nah, ada beberapa project yang sedang mengeksplorasi intent-centric architecture ini. Ada Anoma, ada Aptos, ada CoSwap, Privy, dan Swave. Kemudian masih ada yang lainnya.
Jadi kalau Aptos misalnya dia menggunakan Move Language yang dulunya dari Libra, dibuat oleh Facebook gitu ya, itu diadopsi oleh Aptos. Nah mereka sedang membuat satu intent gitu ya, sistem intent, itu contohnya. Nah tantangan dan open question bagaimana menstandarisasi format intent, karena platformnya banyak, orang masih mengeksplorasi, jadi mungkin formatnya juga bermacam-macam. Kemudian bagaimana menangani ini kasus-kasus khusus, kemudian bagaimana kalau eksekusinya gagal. Bagaimana menyeimbangkan antara kendali pengguna dengan abstraksi. Jadi sejauh mana orang user ini bisa mempengaruhi atau mengendalikan si intent tadi yang di solve tadi ya oleh solver menjadi langkah-langkah transaksi, tapi kan ada banyak parameter yang harusnya ditentukan ya. Jadi bagaimana caranya menyeimbangkan gitu ya. Supaya user juga punya kontrol tapi tidak perlu terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak ya jadi transaksi saja. Jadi yang hal-hal yang rinci bisa diabstraksi tapi masih ada beberapa parameter yang bisa dikendalikan oleh si user. Kemudian apakah ada recognition atau pengakuan terhadap si intent ini dari sisi legal dan regulatory. Summary, kita sudah diskusi sedikit soal intent-centric architecture. Jadi intent itu mempermudah user interaction dengan blockchain. Kemudian eksekusinya itu akan jadi lebih fleksibel, lebih smart lagi. Kemudian si intent-centric ini masih berkembang gitu ya, masih berevolusi dan mungkin belum banyak orang yang tahu soal model ini gitu ya. Kalau transaksi mungkin banyak, tapi kalau yang intent-centric memang masih sangat baru. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.